nasional maupun internasional. Wow, luar biasa sekali. Intinya narasumber kedua kita ini bukan hanya sekedar sosok yang ahli dalam teori, tapi juga aktif banget di lapangan. Bersama kita hadir juga Ibu Francisca Retno Asih SST MCAT. Halo Ibu Francisca. Halo Mbak Rina, selamat sore, salam kenal. Selamat sore kembali Ibu, salam kenal kembali. Ibu mohon izin untuk kedepannya Ibu lebih nyaman dipanggil Ibu Bidan Francisca atau seperti apa? Beberapa peserta di sini ada mahasiswa saya mau manggil Mmm. Bu aja kayaknya ya. Kalau kakak nanti kebablasan di kampus manggilnya kakak nanti. Wow, luar biasa. Nanti tiba-tiba di kampus dipanggil Kak Francisca ya, Bu, ya? Ya, Baik oke. Ibu, terima kasih banyak. Kita lanjutkan, ternyata di sini tidak hanya bunda-bunda saja, tetapi juga sudah ada mahasiswa-mahasiswa juga, luar biasa sekali. Baik, narasumber kita sudah lengkap banget ya, teman-teman semua, bunda-bunda dan ayah juga. Tidak hanya ada dokter gigi langsung, tapi juga ada dosen sekaligus praktisi kesehatan yang expert banget tentunya. Jadi jangan lupa catat poin-poin penting dari, apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber hebat kita. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut ke acara inti kita, mohon izinkan saya untuk menyampaikan alur acara dan juga peraturan. Alur acara kita yang pertama itu akan ada pemaparan materi oleh masing-masing narasumber selama 40 menit. Dan mohon izin Ibu dan juga Dokter Cindy jika, nanti sudah cukup melampaui batas, mohon izin nanti saya akan mengkode, untuk terkait waktunya. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi jika ada pertanyaan dari para ditanyakan di kolom chat saja dan nanti di sesi akhir kita akan ada sesi dokumentasi. Untuk peraturannya, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mikrofonnya, untuk kenyamanan kelangsungan kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Diperbolehkan kepada peserta untuk mencatat poin-poin penting dan juga tidak diperbolehkan kepada peserta untuk share screen kecuali dari panitia maupun dari narasumber. Dan peserta juga tidak diperbolehkan untuk recording, kecuali dari narasumber maupun dari panitia. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada kedua narasumber kami yang sangat luar biasa dan, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai akhir. Untuk itu mari kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tanpa berpanjang kata, mari kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu narasumber pertama kita, yaitu Ibu Dokter Gigi Cindy Arista. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua, ibu-ibu dan para peserta bidan membantu kali ini. Oke, jadi hari ini saya coba share screen dulu ya. Oke, sebentar. Oke, saya mulai ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan lebih sharing tentang materinya sebenarnya tentang ini nih, hubungan pengetahuan dan perilaku dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, jadi saya sih sebenarnya lebih pengen sharing kasus-kasus apa yang sering saya temui nih di klinik, di pasien-pasien, dan supaya bisa jadi pengetahuan buat kita semua bahwa apa aja sih sebenarnya yang perlu kita tahu, terus kalau misalnya cara mencegahnya gimana, dan kalau misalnya emang udah terlanjur ada masalah di gigi kita harus gimana, lebih ke gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu kan sebenarnya berhubungan dengan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, dan juga mempengaruhi kualitas hidup. Nah, oleh karena itu, kita perlu tahu nih gimana cara menjaga kebersihan gigi dan mulut yang baik. Kemudian kalau misalnya kita nggak bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut yang baik ini, apa aja dampak yang mungkin bisa ditimbulkan. Dan kemudian kalau misalnya emang udah ditimbulkan, cara mengatasinya gimana gitu, oke? Terus, jadi kalau kita punya gigi dan mulut yang sehat, yang bersih, yang bagus, nah tentu aja kita pasti akan percaya diri. Kemudian
akan membantu proses mengunyah makanan menjadi lebih baik, jadi nyaman buat makan, mau makan apa aja bisa, mau makan yang keras, makan kacang, makan yang lengket, yang lunak, semua bisa. Kemudian gigi itu juga mempengaruhi proses bicara. Jadi kalau misalnya gigi depan kita contohnya ompong gitu ya, atau misalnya ada gigi yang berlubang, itu akan mengganggu proses bicara, terutama misalnya ngomong huruf S. Kalau misalnya kita gigi depan kita nggak ada nih, kita nggak bisa ngomong huruf S 11, 12 gitu, biasanya akan terganggu. Kemudian, oleh karena itu kalau misalnya yang tadi itu udah bisa baik gitu, pasti kesehatan secara umumnya pun baik, karena gigi kan berada di dalam rongga mulut, di mana terdapat pembuluh darah nyambung nih ke seluruh tubuh kita. Jadi dia juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara umum. Nah, sebelumnya supaya kita tahu dulu nih, jadi kita pertama kita harus kenalan dulu nih sama gigi. Suara saya terdengar jelas ya, Bu? Terdengar, Dok. Oh, terdengar ya? Oke. Jadi, kalau misalnya ini pertama kita kenalan dulu ya. Jadi kalau misalnya gigi itu punya banyak lapisan nih. Jadi kan yang kalau kita tahu nih yang kelihatan di luar kan cuma mahkotanya aja nih. Nah, mahkotanya aja itu ternyata dalamnya punya banyak lapisan. Ada yang pertama nih enamel gigi. Kemudian dalamnya lagi ada dentin dan dalamnya lagi itu ada namanya pulpa yang ini yang lapisan paling dalam. Nah, kita perlu tahu ini dulu nih supaya nanti kita bisa tahu perawatan apa atau gigi kita udah ada masalah sampai ke tahap apa gitu nih. Oke, lanjut. Pertama-tama aku mau bahas tentang gigi anak dulu ya. Jadi gigi anak itu sebenarnya totalnya itu ada 20 gigi, di mana kalau misalnya saat kita dewasa giginya lebih banyak nih waktu gigi anak ganti copot kira-kira waktu umur usia 6 tahun akan digantikan gigi dewasa, itu gigi dewasanya jumlahnya lebih banyak yaitu 32 gigi. Nah, gigi anak itu kenapa tetap ada yang seringkali pasien tanya, sebenarnya gigi anak itu perlu dirawat apa enggak sih, nggak apa-apa atau rusak biarin aja juga nanti dia akan digantikan oleh gigi dewasa. Sebenarnya gigi anak itu juga sangat penting untuk dirawat karena dia ini kalau dilihat dari gambar ini nih, gambar yang ini contoh gambar tulang rahang manusia di mana ini yang atas ini yang sekarang dia ceritain ini lagi udah di luar rahang. Ini merupakan gigi susu. Jadi ini gigi geraham susu, terus kemudian ini gigi taring dan gigi serinya. Di bawahnya ini merupakan benih-benih gigi dewasa. Jadi waktu anak-anak masih usia pertumbuhan, kurang lebih ini usianya masih sekitar 5 tahun nih, 5 tahun belum sampai 6 tahun. Di bawahnya ini di dalam tulang rahang udah ada benih-benih gigi dewasa yang ceritanya ini akan dituntun pertumbuhannya, posisinya oleh si gigi susu. Jadi kalau misalnya sampai gigi susunya rusak atau dicabut atau ada infeksi, dia bisa mempengaruhi pertumbuhan gigi dewasa yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, gigi susu perlu dijaga. Kemudian, kalau anak-anak ada lubang di gigi susunya, sama seperti orang dewasa pernah tahu, orang kan suka bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi karena sakit sekali rasanya. Itu sama di anak-anak juga bisa, kalau sampai giginya berlubang, itu bisa jadi anak merasakan sakit yang sama rasanya sakitnya dengan yang dewasa rasakan. Kemudian seringkali juga nih masalah ibu-ibu banyak kan anaknya GTM, susah makan, ngemut atau misalnya nggak mau makan. Nah ini gigi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan GTM karena kalau misalnya dia sakit giginya pasti dia nggak mau makan gitu. Kemudian banyak juga nih pasien yang anaknya jadi nggak percaya diri karena giginya bolong. Misalnya giginya bolong di depan nih dok, anak saya jadi nggak mau senyum lagi nih dok. Kalau foto nggak mau kelihatan gigi lagi. Jadi malu, jadi pemalu, biasanya gitu. Nah, anak-anak juga bisa malu loh Bu kalau misalnya gigi depannya bolong gitu. Oke. Nah, ini yang paling sering saya temui di anak-anak itu kasusnya tuh gigi berlubang. Jadi kita belajar nih ya gimana sih proses gigi berlubang itu. Jadi gigi berlubang itu sebenarnya awalnya itu kan karena ada giginya, kemudian ada bakteri nih di rongga mulut kita. Nah, kalau ada sisa makanan yang nggak dibersihkan dengan baik, dia
menjadi makanannya bakteri nih, sisa makanannya, dan akan menghasilkan asam. Asamnya ini yang membuat gigi berlubang. Jadi lapisan mineral-mineral di permukaan email gigi akan terkena asam, terpapar asam, dan kemudian dia menjadi lunak dan menjadi berlubang. Tanda-tandanya, kalau di anak-anak seringkali ini tahap awalnya yang gambar kiri ini, yang ada putih-putih, di putih-putih lebih. Kalau di giginya kan ini agak kekuningan, yang putih-putih sekali ini namanya white spot. Jadi ini merupakan tahap awal, tahap pertama gigi berlubang. Jadi awalnya white spot, yaitu tanda di mana mineral-mineral gigi itu mulai larut. Kemudian jika proses karies itu terus berlanjut, jadi kita nggak stop nih, misalnya tetap penyebab-penyebab kariesnya tidak dihentikan, gigi berlubang ini akan terus berlanjut menjadi bisa jadi yang seperti bawah ini nih, jadi dia makin dalam lubangnya, coklat, lama-lama semakin hitam, terus kemudian lama-lama giginya lagi makan keras patah dok giginya. Nah itu biasanya karena emang lubangnya udah dalam dan jadi giginya semakin rapuh. Jadi kalau dilihat dari gambar yang ini nih yang besar ini, gigi itu pertama lubangnya ada di email gigi seperti yang tadi kita kenalan sama gigi ya. Di karies email ini biasanya seringkali pasien atau misalnya anak-anak tuh nggak sadar sama kalau giginya udah berlubang. Jadi belum tentu makan dingin atau makan manis terasa ngilu. Jadi benar-benar biasa aja. Cuman kalau misalnya dokter gigi cek bisa lihat, oh ini udah ada mulai tanda awal karies nih. Kemudian jika diabaikan, dia akan lanjut menjadi karies dentin. Karies dentin ini dia udah masuk ke lapisan kedua gigi, di mana biasanya di karies dentin ini udah mulai terasa kalau ada makanan dingin atau makanan manis, mulai ngilu nih dok. Kalau misalnya makan nyelip makanan ada rasa ngilu, tapi kalau misalnya udah habis sikat gigi, udah bersih, udah nggak terasa lagi. Nah, itu udah mungkin lubangnya biasanya udah sering kali sampai ke lapisan dentin. Nah, kalau misalnya udah sampai lapisan dentin ini dan kita tetap abaikan, kita nggak buru-buru dicek ke dokter gigi dan nggak buru-buru dirawat, biasanya dia akan lanjut lagi menjadi karies pulpa. Nah, karies pulpa ini, dia ini kalau sampai ke syaraf, ini kan pulpa ini syaraf gigi. Jadi kalau bolongnya udah sampai ke pulpa atau syaraf gigi ini yang terasa sakit banget itu. Nah, jadi nggak bisa tidur sampai pokoknya dia tanpa rangsangan, tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, biasanya seringkali malam hari yang tiba-tiba sakit sekali. Nah itu lubangnya biasanya udah sampai ke syaraf giginya dan lama kelamaan giginya akan kalah nih, syaraf giginya akan mati dan menyebabkan biasanya lama-lama di gusi suka ada bisul nih, di gusi suka kadang ada bisul melenting, gusinya bengkak atau sakit. Nah itu kemungkinan dari syaraf gigi yang sudah mati dan dia ada infeksi di ujung akarnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, kalau misalnya kasusnya udah terlanjur berlubang nih. Nah, jadi kalau gigi berlubang itu nggak bisa cuma dengan dirawat dengan sikat gigi atau misalnya di online shop banyak nih suka ada lihat yang bahan tambal gigi Shopee gitu banyak. Nah itu sebenarnya nggak bisa karena kalau gigi berlubang itu harus segera ke dokter gigi agar lubangnya tidak semakin dalam. Jadi kalau misalnya lubangnya di email atau di dentin belum sampai mengenai syaraf itu bisa langsung ditambal. Jadi kalau tambal gigi itu gimana sih dok? Sakit enggak? Jadi kalau misalnya tambal gigi itu prosesnya yang hitam-hitamnya ini akan dibersihin dulu nih pakai bur. Nah mungkin suara burnya untuk beberapa orang kurang nyaman karena suaranya berisik gitu ya. Atau biasanya mungkin kalau lubangnya sudah lumayan dalam bisa jadi ada sensasi rasa sedikit ngilu. Kemudian setelah lubangnya sudah bersih, kemudian ditutup oleh tambalan permanen. Ini kalau misalnya lubangnya baru mencapai dentin. Tapi kalau misalnya lubangnya sudah mencapai saluran akar, di mana saluran akar ini kan jadi seperti pipa nih berisi syaraf gigi. Nah, panjang bawah sampai ke dalam akar. Nah, ini perawatannya yang butuh bolak-balik. Kira-kira kurang lebih bisa 3 kali kunjungan ke dokter gigi tergantung kasus. Jadi kita perlu untuk mengeluarkan syaraf gigi yang infeksi ini. Kita bersihkan sampai ke dalam. Kemudian
salurannya jika sudah bersih, tidak ada keluhan lagi, tidak ada rasa sakit di bawah di ujung akar gigi, kita isi dan kemudian nanti akan ditambal atau di crown biasanya gitu. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi gimana cara mencegah gigi anak berlubang? Sikat gigi anak itu kita harus lakukan sejak gigi tumbuh. Jadi sejak giginya ada satu pun kita harus sudah mulai belajar sikat. Nah, sebelum gigi anak tumbuh, sebelum dia punya gigi, nah itu kan bisa dibersihkan dengan kasa yang dicelupkan ke air hangat, kemudian diperas dan diswab ke gusinya, ke lidahnya. Tujuannya selain membersihkan juga membiasakan anak supaya biasa nih ada bahwa rongga mulutnya dibersihkan, dipegang, jadi anak nggak terlalu sensitif lagi dengan alat-alat yang masuk ke mulut gitu. Kemudian saat giginya udah tumbuh, kita bisa sikat gigi anak dengan sikat gigi yang lembut dengan pasta gigi berfluoride. Nah, pasta gigi berfluoride itu wajib karena banyak juga kan pasta gigi banyak yang dijual aman tertelan tanpa fluoride. Nah, sebenarnya untuk Indonesia itu kurang cocok. Jadi kalau misalnya di negara-negara luar itu banyak yang tap waternya yang air minum kerannya itu udah terfluoridasi fluoride. Jadi maksudnya udah ditambahin fluoride sama pemerintahnya. Jadi dia tanpa pasta gigi berfluoride pun mereka udah cukup fluoride-nya. Nah, kalau untuk Indonesia itu masih kurang. Jadi kita tetap butuh pasta gigi berfluoride yang minimal 1000 ppm. Nah, kalau misalnya anak-anak itu misalnya belum bisa kumur, biasanya usia 3 tahun ke bawah, kita bisa pakai pasta giginya seukuran biji beras aja. Jadi dengan sebiji beras 2 kali sehari itu aman untuk ditelan. Maksudnya ketelan tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia udah bisa berkumur, kita bisa gunakan seukuran kacang polong lah atau sejagung gitu. Nah, sikat giginya itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, setelah sikat gigi malam, itu benar-benar gak boleh makan atau minum susu lagi. Nah, kalau misalnya masih biasanya kan masih suka menyusu malam hari atau tengah malam kebangun. Nah, kalau misalnya bisa sih saat anaknya bangun benar-benar setelah itu minimal bilas air putih atau misalnya kita swab pakai kasa untuk bersihkan supaya giginya nggak tergenang sama susu gitu. Karena kalau semalaman tergenang sama susu, malam-malam itu kan produksi air ludah untuk self cleansingnya dia akan menurun. Jadi dia biasanya kondisi mulutnya pasti pH-nya akan asam banget dan menyebabkan gampang banget final kita larut gitu. Kemudian kita perlu juga periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Sejak kapan sebaiknya ajak anak ke dokter gigi? Disarankan sejak 6 bulan sejak gigi pertamanya tumbuh. Jadi kira-kira misalnya anaknya umur 6 bulan nih giginya tumbuh pertama kali. Jadi kurang lebih ajak usia 1 tahun. Tapi kalau misalnya gigi pertamanya baru tumbuh usia 1 tahun, nah berarti kira-kira 1,5 tahun lah ajak ke dokter gigi. Tujuannya ngapain aja sih dok kalau anak belum ada giginya ke dokter gigi itu ngapain? Nah, kita lebih supaya anak tuh nyaman kenalan sama suasana klinik, kenalan sama dokter gigi, alat-alat dokter gigi. Biasanya pada kunjungan pertama itu kita juga tergantung lihat situasi kondisi anaknya gimana. Kalau misalnya hanya untuk tidak ada masalah, nah itu lebih nyaman. Jadi kita biasa kenalan, ini kaca mulut, ini ada lampunya, ini ada sikat-sikat yang muter, ada suaranya. Nah, anak biasanya kalau dia datang dengan kondisi giginya aman, belum sakit, dia akan jadi lebih nyaman nih. Jadi dia berani-berani aja. Beda kalau misalnya dia datang misalnya usia 4 tahun atau 5 tahun dan giginya udah bolong banget besar sampai ke syaraf dan dia udah kesakitan gitu. Dia datang biasanya udah takut duluan, aduh gigi aku lagi sakit, ini mau diapain semakin sakit gitu. Tapi biasanya kalaupun emang kayak gitu nggak apa-apa, tetap ajak aja. Biasanya kita akan pelan-pelan kenalan dulu, lihat anaknya bisa sampai di tahap mana, misalnya pun hari itu belum bisa dilakukan tindakan, nanti next time coba balik lagi. Biasanya anak udah tiap hari visit berikutnya itu akan semakin berani gitu. Kemudian ada juga yang namanya imunisasi gigi atau fluoride topikal yang jadi seperti dioles ke gigi anak setiap 6 bulan sekali. Oke, banyak juga ini termasuk saya nih. Saya juga anak saya waktu masih usia sekitar 2 tahun itu susah banget untuk disikat giginya. Nah, jadi ini saya ada ambil dari gambar dari tentang anak ini.
Jadi pilihan posisi menyikat gigi anak. Jadi pertama bisa tiduran kalau anaknya kooperatif. Tapi kalau misalnya anaknya berontak-berontak, ini kita perlu yang posisi ini nih di pangku. Jadi kita duduk, anaknya kepalanya di pangku, terus kemudian kalau dia berontak kaki dan tangannya boleh dibantu ayahnya pegangin, kemudian kita sikat dari atas. Nah, seringkali orang tua takut buat paksa anak sikat gigi, tapi sebenarnya ini adalah pemaksaan yang baik karena lebih baik kita paksa sikat gigi anak dengan afirmasi positif, dengan kitanya tenang, dengan kita gerakan yang lembut, dengan kita "Nak, kita sikat supaya giginya bagus ya, supaya giginya bersih ya, nggak apa-apa ya sebentar ya," gitu. Dan lama-lama dia pasti akan semakin mengerti dan semakin nggak sensitif gitu mulutnya dibersihkan. Nah, karena daripada kita nggak pernah sikatin dan tahu-tahu giginya bolong seperti yang gambar tadi tuh yang hitam gitu, dia kesakitan dan harus ke dokter gigi dan harus dengan posisi kurang lebih seperti ini di dokter gigi dibersihkan, disikat, itu pasti mereka akan lebih nggak nyaman. Jadi lebih baik dari rumah dari kecil kita udah setiap hari latih buat nyikat gigi. Bisa begini, bisa di pangku, bisa lap to lap. Kalau lap to lap ini seperti di pangku tapi yang satunya nih pegang tahan kakinya. Kemudian kalau udah lebih kooperatif bisa dari belakang seperti ini. Kemudian bisa juga dari samping. Nah, seringkali juga orang tua kalau sikat gigi anak nih, yang paling susah sebenarnya posisinya adalah yang di bibir atas. Nah, jadi kita perlu singkap bibirnya ke atas menggunakan jari kemudian sikat. Gitu. Lanjut lagi ke materi berikutnya di ibu hamil. Jadi kalau dari ibu hamil itu masalah yang sering saya temui, biasanya kan kalau di trimester pertama nih mual, sering muntah. Nah, asam lambung yang dari muntah itu mengenai gigi dan gigi itu menjadi erosi atau rapuh. Kemudian biasanya jadi malas sikat gigi nih karena mual terus kan mau masuk sikat gigi biasanya semakin mual. Jadi biasa banyak yang skip nggak sikat gigi. Kemudian karena mual juga sering makan makanan manis dan asam. Kemudian karena ada perubahan hormon, biasanya seringkali juga ada masalah gusi bengkak, gusi berdarah. Dan sebenarnya masalah di gusi ini kan juga berhubungan dengan kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah gitu. Oleh karena itu perawatan gigi di ibu hamil itu biasanya saya sarankan untuk sebelum kita merencanakan kehamilan perlu periksa dulu nih ke dokter gigi, bisa scaling, terus kemudian jika ada emang gigi yang berlubang bisa ditangani lebih dulu, atau misalnya memang ada gigi yang perlu dicabut juga bisa dicabut dulu sebelum ibunya hamil. Kemudian jika emang lagi muntah-muntah bisa kumur air putih, setelah setiap muntah kita kumur air putih, jadi bilas supaya setidaknya cairan asam lambungnya tuh nggak stay di gigi gitu. Kemudian tetap harus rajin sikat gigi 2 kali sehari, dan kalaupun misalnya saat hamil ada urgent tindakan-tindakan misalnya pencabutan itu boleh aja di trimester 2 asal dengan persetujuan dokter kandungan. Tapi kalau misalnya menurut saya untuk scaling dan tambal gigi yang nggak invasif itu aman-aman aja, trimester apapun boleh dilakukan. Oke, saya lanjut lagi ke kasus yang biasa sering ditemui pada dewasa dan lansia. Jadi kalau misalnya dewasa itu kita belajar nih tentang penyakit gusi. Jadi kita kenalan dulu gusi yang sehat. Jadi kalau gusi yang sehat itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Dia itu ciri-cirinya gusi yang sehat itu warnanya merah muda seperti pink. Kemudian dia stabil, kenyal, dan tidak mudah berdarah. Jadi kalau misalnya kayak kesenggol atau sikat gigi yang normal aja tenaganya, harusnya itu dia nggak ada berdarah. Tapi kalau misalnya dia ada penyakit gusi atau yang istilahnya gingivitis, ini ciri-cirinya nih, gusinya berwarna merah tua, kemudian gusinya jadi bengkak dan sakit, gusi mudah berdarah. Jadi kalau misalnya tandanya sikat gigi, tiap sikat gigi ada darahnya, nah itu kemungkinan itu gingivitis. Dan seringkali juga ada karang gigi. Karang gigi itu deposit mineral, kuman, bakteri sisa makanan yang biasanya seringkali ada di rahang bawah nih, antara di depan atau di belakang, di muara-muara kelenjar ludahnya. Jadi kuning-kuning gitu. Nah itu
dia juga menyebabkan gingivitis karena dia bakterinya jadi ngumpul nih di situ. Dampaknya kalau ada penyakit gusi itu bau napas menjadi tidak sedap. Kemudian giginya biasanya terasa ngilu, kemudian bisa mengganggu penampilan, dan lama-lama kalau misalnya radang gusi ini lanjut, dia makin lanjut lagi ke dalam nih, merusak tulang yang pegang giginya akan menjadi periodontitis, giginya bisa goyang dan paling buruknya bisa lepas sendiri. Kemudian perawatannya apa untuk gingivitis? Kalau misalnya kita sering dengar istilah scaling, nah jadi scaling itu merupakan tindakan yang dilakukan di dokter gigi menggunakan alat ultrasonik. Jadi dia alatnya seperti gini, seperti ada besi begini, dia tuh tidak merusak email gigi, tapi dia hanya bergetar aja, sebenarnya bergetar untuk memecahkan karang-karang yang ada di sekitar gigi dan gusi ini. Jadi kalau misalnya karang gigi itu juga sama, nggak bisa dibersihkan dengan pasta gigi aja, atau misalnya dengan obat kumur, atau sendiri di rumah itu nggak bisa, karena dia seperti ini nih gambarannya, keras seperti batu, seperti mineral, benar-benar seperti batu. Jadi dia kita butuh menggunakan alat ultrasonik getar gitu supaya dia bisa pecah, copot, dan hasilnya seperti ini, bersih. Nah ini bisa dilihat gusi yang tertutup oleh karang gigi itu seperti ini nih, tampilannya merah, meradang, gingivitis ini. Nah, disarankan kalau untuk scaling ini setiap 6 bulan sekali supaya jangan sampai karangnya tuh tebel banget. Kalau tebel banget lama-lama takutnya yang ditakutkan menjadi periodontitis yang peradangan pada tulangnya dan giginya goyang. Oke, kalau sampai giginya copot nih atau rusak karena rusak banget, bolong yang sampai tidak bisa ditambal, biasanya akan dicabut. Kemudian bisa juga karena periodontitis, dicabut juga karena goyang. Jadi kalau misalnya kita ompong ini dampaknya apa? Selain pertama pasti penampilan kurang menarik nih, menjadi kosong. Kemudian makan, proses pengunyahan menjadi tidak nyaman. Kemudian mengganggu bicara, dan kalau misalnya ada gigi yang hilang, biasanya ada yang kosong seperti ini, akan gigi yang lainnya akan bergerak. Jadi misalnya gigi bawah dicabut, gigi yang atas nih kemungkinan akan turun ke bawah, dan gigi-gigi sampingnya akan bergeser, sehingga biasanya, "Dok, kok gigi saya makin renggang ya, Dok, kelihatannya?" Nah, biasanya itu karena ada gigi yang dicabut dan ada rongga kosong, jadi giginya pada bergeser. Kemudian kita lanjut lagi, kalau misalnya sampai dicabut, disarankan itu membuat gigi tiruan, karena kalau misalnya didiamkan bisa jadi seperti tadi kan, giginya bergeser, tidak sulit makan, makan keras nggak bisa, makan yang empuk juga pun mungkin nggak bisa. Kemudian gigi tiruan itu ada banyak macam. Nah, jadi bisa ada yang lepasan, ada yang permanen. Ini bukan cuma buat estetik, tapi tadi gigi tiruan ini diharapkan bisa membantu pasien kembali bisa mengunyah makanan dengan nyaman, bisa makan apa aja, dan kemudian bicara juga pasti ngomong 11, 12, itu pasti akan lebih jelas. Oke, kesimpulannya, jadi kita perlu merawat gigi dengan baik dan benar setiap hari nih, karena kita udah mengerti dampaknya dan apa yang perlu diperhatikan. Jadi diharapkan kita bisa merawat gigi dengan baik dan benar. Kemudian gigi anak juga penting untuk dirawat. Selain itu kita juga perlu segera ke dokter gigi kalau misalnya emang ada masalah pada gigi. Jangan ditunda-tunda, karena semakin segera akan semakin baik. Biasanya kalau misalnya ditunda nih hari ini, tunda bulan depan sampai setahun. Nah, nanti giginya dari yang bolongnya cuma di email yang kecil, lama-lama dia udah semakin dalam, jadinya malah perawatannya lebih panjang, dan diharapkan kan lebih baik giginya bisa dipertahankan gitu. Kemudian kita juga perlu mengunjungi dokter gigi tiap 6 bulan sekali, supaya kalau misalnya ada masalah pada gigi bisa segera ditangani, dan kemudian gigi yang sehat itu pasti akan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Semoga materinya bisa berguna. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Dokter Oke, Siti. sama-sama.
Oke, teman-teman semua boleh banget kasih reaction di kolom chat, kasih tepuk tangan, love-nya biar kita lebih ekspresif. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kepada kakak-kakak kita, para peserta. Nah, memang bisa disimpulkan ya, Dokter Cindy, bahwa dari materi ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sudah harus dari kecil ya, dokter ya. Dari Iya, masih betul. anak-anak gitu, jangan nanti pas udah dewasa baru diperbaiki giginya, udah ada yang ompong atau lain sebagainya seperti permasalahan-permasalahan tadi. Nah, juga aku juga mau kasih tahu teman-teman semua mungkin di daerah Bekasi ya, Bu. Iya, betul. Dokter, kalau misalkan di daerah Bekasi, teman-teman mau periksa gigi boleh banget langsung datang ke kliniknya Dokter Cindy Iya, di silahkan. di daerah Bekasi dengan nama Farm Jadi ya, dokter ya. Dental, ya. Dental Oke. Dental di Kemang Pratama. Oke, silahkan ya teman-teman semua daerah Bekasi maupun Jabodetabek deh kayaknya gitu ya, Bu. Oke, itu dia, kita sudah mendengarkan materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Sini yang sangat luar biasa sekali, sangat menarik dan banyak memberikan pengetahuan baru kepada kita semua. Sekarang kita akan lanjut ke narasumber kedua kita yang nggak kalah kerennya, yang ditunggu-tunggu juga ada Ibu Francisca nih. Wah, dosennya dari teman-teman nih semua di sini. Boleh banget kesempatan tanya-tanya juga di sini ya. Oke, mari kita langsung saja lanjut serahkan kepada Ibu dosen Francisca. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rina Astagina. Bu Rina ya? Bu atau Mbak aja atau Kak? Boleh Iya. panggil Rina aja juga boleh. Oh iya, Mbak Rina aja lah. Iya, terima Siap. kasih Mbak Rina dan apresiasi sekali juga untuk Dokter Gigi Cindy Arista. Salam kenal dokter. Tadi saya menyimak juga ya karena sebagai orang tua juga punya anak, jadi dan ada case juga anak saya, jadi tadi memperhatikan banget tuh materinya. Salam kenal juga Ibu Francisca. Iya, baik. Terima kasih untuk Bidan Membantu atas kesempatannya pada sore hari ini. Saya ingin berbagi, sharing bagi semua peserta yang hadir di layar Zoom hari ini. Izin saya share screen. Apakah terlihat? Apakah sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Untuk suara saya jelas terdengar ya? Jelas, Ibu. Iya, baik, terima kasih. Jadi, teman-teman semua, selamat sore, salam kenal semuanya. Beberapa nama peserta di Zoom ini saya sudah familiar, ada beberapa yang tidak, ya. Kalau tadi kita belajar, bersama dengan Dokter Cindy terkait dengan anatomi dari gigi, bagaimana perawatan gigi pada anak, lalu juga tadi membahas secara singkat, pada ibu hamil dan juga sampai ke dewasa dan lansia. Nah, pada giliran saya ingin, sharing terkait dengan promosi perawatan dan pencegahan, berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut pada kehamilan. Tentunya topik ini sesuai dengan bidang saya, yaitu kebidanan ya. Saya juga tidak mau melampaui wewenang dari seorang dokter gigi. Jadi, teman-teman, topik, yang akan saya bawakan itu lebih berkaitan dengan bagaimana, mempromosikan, kesehatan gigi dan mulut pada kehamilan dan juga bagaimana mencegah agar tidak, akhirnya dampak-dampak buruk itu bisa mengakibatkan yang tidak diinginkan pada kehamilan, baik pada ibu maupun pada anaknya nanti. Ya. Nah, mengapa sih kesehatan mulut itu penting selama kehamilan? Jadi, kesehatan mulut itu merupakan bagian integral dari kesehatan individu keseluruhan. Jadi tidak dapat terpisahkan. Ya, kalau, tubuh kita berasal dari beberapa anggota. Jadi apabila satu anggota itu sakit, maka anggota yang lain itu pasti akan merasakan sakit itu, gitu. Jadi tidak dapat terpisahkan. Nah, ibu hamil itu rentan terhadap berbagai macam gangguan kesehatan mulut, ya. Nah, gangguan kesehatan mulut itu, ya, ada beberapa, tadi juga sudah, dikulik beberapa ya, yang seringkali terjadi pada ibu hamil. Nah, gangguan kesehatan itu, memiliki efek buruk ya, pada kehamilan dan juga pada bayi yang akan dilahirkan.
Nah, kalau kita belajar dari riset ya, data-data riset, penelitian ya, saya ambil dari Survei Kesehatan Indonesia dan juga penelitian dari Ibu Suwargiani ya, seorang dokter gigi dan kawan-kawan dan timnya yang berkaitan dengan perilaku kesehatan gigi mulut pada ibu hamil. Jadi dari penelitian itu memang survei-survei ini kalau khusus pada kehamilan itu jarang, karena Survei Kesehatan Indonesia itu fokusnya ke semua, ya tidak ada fokus ke kehamilan dikaitkan dengan gigi gitu. Jadi kalau untuk riset saya dapatnya itu dari penelitian. Nah, dari 346 ibu hamil, hanya 62 kok hanya ya. Jadi 62,7% ibu hamil itu tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, ya. Nah, ternyata dari 62,7% yang tidak pernah melakukan pemeriksaan itu alasannya macam-macam. Yang terbanyak, yang pertama yaitu adalah mereka merasa tidak memiliki keluhan terkait, kesehatan giginya. Ya, selanjutnya 5,99% mereka merasa tidak perlu, ya. Ada juga, mereka tidak memiliki pengetahuan ya maksudnya ini ya, tidak memiliki pengetahuan terkait dengan perlunya harus diperiksa giginya gitu. Ada juga yang tidak punya waktu untuk pergi ke dokter gigi. Nah, sedangkan 13% lainnya itu adalah takut berpengaruh ke janinnya, terus dia juga mispersepsi terkait pemeriksaan gigi, ada juga yang males gitu ya, alasannya juga karena dia tinggal di desa nggak ada dokter gigi di desanya, takut diberi obat ya. Terus ada alasan juga karena sebelum dia hamil, dia sudah periksa gigi dan, clear nggak ada masalah. Nah, terus dia akhirnya nggak usah pergi gitu. Enggan periksa meski tahu pentingnya periksa gigi saat hamil. Jadi, nggak usah deh gitu ya. Terus sakit gigi tidak parah, dia sakit tapi, kayaknya nggak parah deh, nggak apa-apa, nggak usah periksa dan, takut ke dokter gigi ya. Dokter Cindy ini ada yang takut gitu ya ternyata ya. Ada yang takut dan ada beberapa alasan lainnya yang, 1% aja, satu orang gitu. Nah, sedangkan, yang pergi ke dokter gigi saat hamil itu 37,3%, dari 37,3% itu, 83% itu atas kemauan sendiri ya, 10% karena rujukan atau rekomendasi dari dokter spesialis obstetrik ginekologi, 4,65% rujukan oleh bidan ya, bidan seperti saya ya, dan 1,5% itu arahan keluarga. Gitu. Jadi ada beberapa alasan, baik yang mau pergi ke dokter gigi dan tidak. Nah, dari alasan yang pergi ini berkaitan sekali. Jadi kesehatan gigi, dalam asuhan berkolaborasi antara bidan, dokter spesialis obstetrik ginekologi, bahkan juga dengan dokter gigi. Nah, dari beberapa hal ini ya teman-teman, jadi, kalau kita melihat di Survei Kesehatan Indonesia, ternyata banyak perempuan ya, yang dari perilaku kesehatan giginya itu, eee, 70 hanya 6,2% yang menyikat giginya dengan benar, ya. 70,6 menyikat gigi 2 kali sehari, ya, 7,8 1 kali sehari, bahkan ada 4% perempuan yang tidak menyikat giginya setiap hari. Jadi ini kondisi realitas yang ada di Indonesia dan ini menjadi, suatu apa ya, hal yang menurut saya penting sehingga bidan membantu ini ambil topik ini dan akhirnya match gitu ya. Ternyata kondisi di Indonesia tuh seperti ini gitu. Nah kita, dengan adanya webinar ini ya, kelas ini, langkah ibu ini jadi, semoga nantinya semakin banyak perempuan yang tahu pentingnya kesehatan gigi. Nah, terkait dengan kehamilan nih teman-teman. Jadi, ibu hamil ya pada saat terjadi fertilisasi sampai terbentuknya, embrio ya, perkembangan embriogenesis diawali dengan melonjaknya hormon estrogen dan progesteron. Ya, jadi, tubuh perempuan ya, melalui ovarium dia mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron saat embrio sudah terbentuk ya, saat terimplantasi, itu juga yang akan meningkatkan lonjakan hormon estrogen dan progesteron yang tiba-tiba. Nah, sifat dari hormon ya progesteron ini teman-teman yaitu, mmm, membuat,
fungsi dari otot polos itu menurun gitu. Jadinya lebih apa ya, istilahnya tuh lebih lambat kerjanya. Nah, hal itu tujuannya itu untuk agar rahim ini tetap stay untuk embryogenesis, untuk pertumbuhan perkembangan janin gitu, sampai nantinya usia aterem, siap untuk dilahirkan. Nah, tapi yang namanya jaringan dan otot polos itu nggak hanya ada di uterus. Ya, itu juga ada di berbagai jaringan tubuh dalam tubuh kita. Salah satunya ada di jaringan yang termasuk yaitu di gusi. Ya, oleh karena itu yang kaitannya dampaknya terhadap kehamilan itu sendiri. Nah, itu menjadi perhatian yang perlu ibu-ibu hamil itu paham. Nah, kalau ibu hamil ya memiliki kebersihan mulut yang buruk, contoh di gambar ini ya. Nah, ini contoh penumpukan plak di sekitar gigi dan gusi akibat karena jarang gosok gigi ya. Ya, sepertinya parah sekali ya gambarnya di sini ya. Mungkin kalau nggak gambar di sini mungkin kita juga pernah merasa yang apabila kita tuh seperti saya kadang, sepertinya jarak antara gosok gigi pagi sama malam saya begadang karena kebiasaan malam sebelum tidur itu misalnya begadang sampai jam 12, akhirnya saya kan belum gosok gigi. Itu terasa seperti, gigi saya sudah ada lapisan-lapisan kotoran ya. Nah, itu kalau kita nggak gosok gigi beberapa hari aja nanti kayaknya mungkin akan menumpuk seperti ini gitu ya. Nah, saat ibu hamil memiliki kebiasaan kebersihan mulut yang buruk, maka terjadi respon berlebihan sehingga rentan mengalami radang gusi. Ya, akhirnya gusinya nyeri saat disentuh, rentan berdarah, ya, meskipun sudah gosok gigi dan membersihkan dengan benang gigi. Nah, hal ini berkaitan juga dengan perubahan hormon tadi, teman-teman, ya. Nah, yang kedua, masalah yang banyak tadi juga sudah dibahas dengan Dokter Cindy, yaitu gingivitis ya. Ini 50 hingga 70% ya perempuan hamil mengalami gingivitis. Nah, biasanya muncul mulai usia kehamilan trimester pertama, ya paling sering terjadi saat usia kehamilan 32 minggu, mereda setelah melahirkan seiring dengan menurunnya hormon. Ya, namun kondisi ini sebetulnya tidak muncul jika pola kebersihan gigi dan mulut itu sebelum hamil itu sudah bagus. Selanjutnya, jika mulai dari plak, ya, terus gingivitis itu tidak teratasi, ibu malas ke dokter gigi, ya, sesuai dengan perilaku yang kita pelajari di depan tadi, itu akan dapat berkembang menjadi epulis gravidarum. Ya, ini berbeda dengan sariawan, ya. Ada rekan yang bertanya, apakah sama dengan sariawan? Berbeda. Ya, jadi gingivitis yang tidak tertangani maka dapat berlanjut, memungkinkan terjadinya epulis gravidarum. Ya. Nah, selanjutnya karies gigi, ya, yang tadi juga sudah dibahas oleh dokter gigi Cindy ya. Jadi ini berkaitan dengan kebiasaan, lifestyle-nya ibu, ya, lifestyle ibu. Sebetulnya pada kehamilan konsumsi makanan gula yang manis ya, tinggi gula, baik itu makanan maupun minuman, tidak hanya berkaitan dengan kesehatan gigi, tapi juga terkait dengan peningkatan berat badan yang berlebihan pada ibu hamil. Berkaitan juga dengan risiko terjadinya diabetes mellitus gestasional. Jadi beberapa hal yang sebetulnya lifestyle ini berkaitan dengan beberapa dampak ya, dampak pada kehamilan itu sendiri. Nah, penyebabnya juga tadi, yaitu mual, muntah, tapi penanganannya salah, nggak ngerti gitu. Nah, itu peran juga nih bidan gimana memberikan informasi. Karena ibu hamil itu pastinya jarang ketemu dokter gigi. Pasti yang sering dia temui adalah bidan gitu. Jadi bidan tuh berperan penting dalam promosi kesehatan gigi dan mulut. Nah, bagaimana kesehatan mulut ibu hamil memengaruhi kesehatan bayi? Ya, tadi juga sudah di-spill. Nah, mungkin saya akan menunjukkan beberapa tahapan bagaimana kesehatan mulut ibu hamil ini memengaruhi kesehatan bayi. Jadi kalau ada bakteri ya dari infeksi gusi dan gigi yang berkembang di mulut pada ibu hamil, ibunya sejak sebelum hamil nggak pernah periksa, nggak aware dengan kesehatan giginya, pas hamil juga sudah terlanjur, dia takut sama dokter gigi mungkin, atau dia takut diberikan obat, banyak alasan yang tadi kita sudah tahu. Nah, akhirnya nggak terselesaikan itu, ya. Mungkin juga bidannya lupa, nggak cek gitu ya, nggak cek.
Bahkan dia juga nggak melakukan pemeriksaan ya ANC terpadu di vaskes primer. Akhirnya udahlah nggak terselamatkan itu. Nah, akhirnya itu berisiko meningkatkan masuknya bakteri masuk melalui pembuluh darah ya. Nah, saat bakteri masuk melalui pembuluh darah, bakteri itu akan mencapai uterus dan memicu produksi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini teman-teman adalah hormon yang menyebabkan memicu terjadinya persalinan ya. Nah, kalau ada prostaglandin keluar ya meningkat akhirnya menyebabkan kontraksi. Nah, kalau ini terjadi sebelum 36 minggu usia kehamilannya, ya jelas dia prematur. Biasanya bayi prematur pasti berat badan lahir rendah. Nah, itu tadi kaitannya. Nah, ini ada gambar juga dari riset Bostanci 2023 ya yang lebih membahas lebih detail kaitannya tidak hanya low birth weight atau BBLR tapi juga juga prematur tapi juga kaitannya dengan preeklamsia ya kondisi keracunan kehamilan ibu-ibu di sini ya kalau mungkin ada ibu-ibu di sini. Terus juga abortus kalau itu parah dan terjadi kurang dari 20 minggu ya bahkan bisa menyebabkan kematian ya dan angka kesakitan ya ketidaknyamanan pengalaman kehamilan yang negatif bukan positif lagi ya target rekomendasi WHO tapi negatif pengalamannya ya jadi ini secara sistemik itu berkaitan bagaimana kesehatan gigi itu penting selama kehamilan. Nah, sehingga kalau kita belajar mengaitkan beberapa hal, jadi mulai dari kesehatan mulut ibu hamil berkaitan dengan pola lifestyle-nya dan juga kondisi peningkatan hormon yang secara fisiologi meningkat, ya terkait dengan penyakit yang mungkin ibu sudah miliki, ya mungkin hipertensi, ibunya obesitas, HB-nya rendah, ya ditambah ibunya obesitas meningkatkan risiko diabetes, ya maka itu menjadi seperti lingkaran setan, ya, saling berdampak begitu ya. Jadi bukan penyakit sistemik menyebabkan kesehatan mulut terganggu, tapi dua hal ini bisa saling berdampak. Pada akhirnya apa hasil kehamilannya bisa menyebabkan yang tadi kita sudah pelajari tadi ya, prematur, BBLR, preeklamsia. Nah, kondisi penyebab kerusakan gigi apa saja? Kebersihan mulut yang buruk, yang nggak pernah gosok gigi tadi ya. Mungkin gosok gigi tapi nggak salah cara gosok giginya gitu. Waktunya juga nggak tepat gitu. Ya. Terus konsumsi minuman dan makanan yang mengandung tinggi gula ya sehingga bakteri Streptococcus mutans ya benar ya dokter gigi ya. Itu berkembang ya mengubah makanan yang penuh gula, fruktosa, sukrosa itu menjadi apa namanya makanan ya makanan yang dia sukai ya terus akhirnya bakteri bisa tumbuh di situ ya menyebabkan asam ya akhirnya terus karies dan lain-lain ya meningkatnya keasaman dalam rongga mulut karena perubahan hormon ya pada kehamilan itu sendiri kondisi itu terjadi ya kalau ibu mual muntah ya nggak ngerti caranya dia harus bagaimana saat muntah atau mungkin dia mual muntah tapi nggak diatasi dibiarin gitu. Nah, terus tidak memperhatikan kesehatan mulut, bahkan itu bisa terjadi sejak sebelum hamil. Ya, mitos perilaku yang mungkin kenapa kok ibu nggak periksa? Jadi mungkin dia juga termakan mitos, ya. Ya, jadi ibu hamil takut ketemu dokter gigi, takut diberikan obat, dan mungkin juga tidak ada komunikasi informasi edukasi, ya KIE kepada pasien saat hamil, ya sehingga dia nggak tahu pentingnya periksa gigi, gitu. Dia merasa nggak aman, gitu. Nah, padahal faktanya ini diatur oleh undang-undang, ada peraturannya bahwa setiap ibu hamil dijamin dan gratis untuk pemeriksaan 1 kali di awal kehamilan, ya lengkap mulai dari bidan, dokter umum, dokter gigi, ahli gizi, diperiksa lab gitu ya. Nah ini penting seharusnya kalau dia melakukan pemeriksaan K1 ya entah itu akses atau murni pasti dia akan periksa gitu ya. Nah, selanjutnya, mitos lainnya, mual di pagi hari selama kehamilan tidak berdampak. Ya, faktanya banyak yang nggak tahu gitu. Nah, ternyata itu sangat berdampak. Ya, karena asam tadi melarutkan email meningkatkan risiko karies gigi. Ya, gosok gigi segera setelah muntah. Kadang karena nggak nyaman habis muntah rasanya nggak enak ya.
akhirnya dia langsung gosok gigi. Padahal faktanya ibu hamil yang habis muntah, bilas mulut dengan air bersih ditambah dengan soda kue setengah sendok teh, ya, lalu ini untuk menetralisir asam, lalu gosok gigi 30 hingga 1 jam setelahnya. Itu adalah penanganan yang tepat untuk ibu hamil mual muntah. Ya. Mitos lagi, kehamilan tidak menyebabkan kerusakan pada kesehatan mulut. Nah, faktanya kehamilan itu sendiri meningkatkan risiko. Ya, tadi kita sudah belajar teman-teman bahwa peningkatan hormon estrogen, progesteron, ya, perubahan fisiologis dalam tubuh, sistem, ya, sehingga meningkatkan risiko gingivitis. Nah, tapi kalau ibu itu memiliki perilaku kesehatan gigi dan mulut yang baik, bahkan sejak sebelum hamil, maka mungkin tidak, bahkan banyak yang tidak akan mengalaminya. Gitu. Mitos lagi, kehamilan menghilangkan kalsium dari gigi ibu, ya. Faktanya tidak demikian, ya. Kehamilan tidak menghilangkan kalsium, ya. Kerusakan gigi itu disebabkan oleh perawatan mulut yang buruk, ya. Gigi dan mulut yang buruk, penanganan mual muntah yang nggak tepat, gaya hidup yang lainnya, ya, seperti perilaku dan juga lifestyle terkait dengan nutrisi. Ya, kesehatan mulut ibu hamil tidak memengaruhi kesehatan gigi anak di masa depan. Faktanya itu berpengaruh. Tadi kita sudah belajar dampaknya hingga ke prematur, bayi berat badan lahir rendah, bahkan bisa meningkatkan risiko keracunan kehamilan, memperburuk diabetes mellitus gitu ya, dan bahkan meningkatkan angka kesakitan, bahkan juga bisa kematian. Ya. Dokter gigi tidak perlu tahu apakah seorang perempuan hamil. Jadi kalau ada ibu yang sudah dirujuk atau dia ada kesadaran, dia mungkin lupa. Nah, jadi harus tahu, dokter gigi harus tahu ini ibunya hamil atau tidak, karena tentunya penanganannya akan berbeda pada ibu hamil dan yang tidak. Ya. Nah, apabila teman-teman di sini adalah seorang mahasiswa kebidanan, nah, ya, atau ada juga yang calon dokter gigi, ada juga yang ibu hamil, ya. Kenapa sih motivasi perawatan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil itu penting gitu? Karena biasanya kalau ibu hamil itu kan dia menantikan buah hati, ya. Sehingga saat kita berikan edukasi, ya, motivasi, ya, yang penting tepat gitu ya, dengan kata-kata yang baik, ya, itu pasti akan bisa berhasil sebetulnya. Kenapa? Karena saat ibu hamil, dia itu akan meningkatkan motivasi. Oh, saya tuh ternyata nggak boleh begini ya. Oh, saya juga akan berubah, akan lebih baik. Terus dia juga akan meningkatkan kesiapan. Dia mau menjadi proses kehamilannya itu nyaman, baik, pengalamannya dia positif, bahkan sampai nanti melahirkan. Ya, dia juga ada sudah bertumbuh keinginan untuk menjadi orang tua yang baik, ya. Bagaimana sih, ya, saya apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi ini menjadi peluang yang baik untuk kita bisa melakukan promosi. Nah, tentunya ini hal yang penting ya, teman-teman. Jadi saya ambil dari NHS, sumber untuk bagaimana menyikat gigi. Menyikat gigi itu 2 kali sehari, pagi 30 menit setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Saat menyikat gigi selama 2 menit, ini khususnya untuk ibu hamil penjelasannya, tapi sebetulnya juga bisa untuk kita ya. Sikat gigi yang harus bagaimana dan seberapa besar ya, biasanya kan ada yang menggunakan pasta gigi itu seluruh ini permukaan gigi ya. Ada juga yang pasta giginya itu beda-beda ya. Mungkin nanti dokter Cindy juga bisa menginformasikan kalau orang dewasa atau ibu hamil bagaimana. Tapi yang saya dapatkan sumbernya seperti ini gitu ya. Yang penting itu adalah lama menyikatnya ya, pas 2 menit itu ya, bukan seberapa banyak pasta giginya. Ya, ibu hamil juga harus tahu mengganti sikat gigi setiap 3 sampai 4 bulan, ya. Jangan sampai nanti pas disikat giginya itu sampai yang melebar-melebar gitu ya, bentuknya sudah nggak lurus gitu, dan tidak berbagi sikat gigi dengan siapapun. Nah, penggunaan benang gigi juga sepertinya jarang diketahui dan juga jarang dilakukan oleh masyarakat ya, khususnya ibu hamil gitu. Bahkan penggunaan sikat lidah ya, ini juga saya tuh baru tahu akhir-akhir nggak lama ya, ini sudah tua juga ini ya, bahwa ternyata menyikat itu nggak boleh pakai sikat gigi ya, jadi harus menggunakan sikat lidah ya. Jadi bagaimana menggunakan ini
untuk mengoptimalkan kebersihan gigi, ya. Promosi kesehatan gigi dan mulut ibu hamil, ya, kita bisa sampaikan dan apabila di saat ini ada ibu hamil, maka batasi makanan tinggi gula. Hindari minuman yang mengandung tinggi gula, ya. Jus itu dikiranya sehat, padahal sebetulnya jus itu kalau jus buah ya, itu sudah tidak ada seratnya karena sudah halus dan bahkan itu, gulanya lebih tinggi dibandingkan, buah yang langsung dimakan, langsung dikonsumsi. Itu juga berkaitan dengan metabolisme juga, peningkatan berat badan ya. Saya nggak pernah makan ini, tapi kok saya tetap tinggi ya, ternyata ya itu tadi, konsumsi asupan harian buahnya terlalu berlebihan dan bahkan buahnya dikonsumsi dengan cara yang salah, yaitu jus gitu. Melakukan penanganan yang benar ya saat mengalami mual muntah, memastikan asupan nutrisi sesuai pedoman gizi, dan melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi. Nah, ini bagaimana tata laksana mual muntah. Jadi, nggak hanya setelah muntah dilakukan penanganan, tapi juga mual muntahnya itu dicegah, dimodifikasi. Bagaimana perubahannya gitu ya. Jadi penyebab mual muntahnya itu diupayakan diselesaikan. Ya. Beberapa nutrisi yang penting juga menjadi penyokong ya untuk pertumbuhan perkembangan gigi untuk janin, bahkan juga untuk kesehatan ibu ya, yaitu karbohidrat ya. Energi utama untuk perkembangan janin ya, meskipun perkembangan janin itu tidak spesifik ke gigi, tetapi kan yang namanya pertumbuhan perkembangan janin itu kan semua ya, semua. Jadi karbohidrat itu juga penting. Ya, protein ya untuk membangun memperbaiki jaringan ya, termasuk struktur gigi bayi serta menjaga kesehatan gusi ibu ya. Kondisi-kondisi ya kekurangan vitamin itu tentunya penting ya, seperti kekurangan vitamin C ternyata itu dapat menyebabkan ibu hamil rentan terhadap penyakit gusi ya, pada janin berisiko mengalami gangguan pembentukan gigi dan jaringan lunak ya. Jadi orang tua saat hamil persiapannya itu nggak cuma perawatan pada saat bayinya udah lahir, tapi sebetulnya persiapan itu tabungan itu ya sesuai dengan periode 1000 hari ya, bahkan sejak dalam kandungan itu, nutrisi ibu itu baik. Kekurangan vitamin A mengganggu pertumbuhan gigi pada janin, sehingga mungkin dapat menyebabkan kelainan bentuk, ya. Kalsium, mineral yang berguna untuk membangun tulang dan gigi janin, ya. WHO merekomendasikan suplementasi kalsium harian pada mereka yang asupan kalsiumnya rendah, yaitu 1,5 hingga 2 gram kalsium per oral. Nah, kalsium, vitamin D, dan fluor, ya, ini kombinasi yang sangat baik dan apabila kekurangan 3 ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada pertumbuhan gigi janin sehingga gigi sangat rentan terhadap karies. Ya. Nah, pentingnya pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil. Jadi, seperti yang tadi saya sudah spill bahwa Indonesia pemerintah itu sudah ada undang-undangnya, peraturannya, Permenkesnya yang mengatur terkait dengan pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil, yaitu minimal 1 kali di ANC terpadu pada saat K1 ya, untuk mendapatkan edukasi deteksi dini. Nah, untuk kalau nanti diketahui ada masalah, maka akan ditindaklanjuti nanti pada saat trimester kedua. Seperti tadi sudah dibahas juga ya sama Dokter Cindy ya. Nah, apa sih upaya dari program ini? Yaitu untuk optimalisasi tumbuh kembang janin, mencegah terjadinya kelainan kongenital, khususnya dento-orofacial ya, dento-orofasial ya, baik untuk ibu maupun janinnya. Sehingga program ini sebetulnya harusnya sudah ada tindak lanjut ya, dampaknya begitu ya. Nah, ibu hamil yang mungkin takut alasannya, nah tenang bahwa sebetulnya ada riset juga, bahwa pemeriksaan di dokter gigi itu sangat aman gitu ya. Bahkan, posisi yang aja akan diperhatikan oleh dokter gigi. Jadi ibu-ibu hamil yang takut ya, juga, bidan harus tahu nih ya, jadi nanti kalau sudah trimester 2, trimester 3, maka saat periksa di dokter gigi, posisi pun akan diperhatikan ya,
pada kehamilan ya ada vena cava inferior di bagian sisi kanan ya tubuh ibu sehingga jangan sampai nanti tertekan. Nah, pada saat periksa dokter gigi akan menambahkan selimut ya untuk posisinya agar mencegah terjadinya Supin sindrom ya, pusing ya dan meningkatkan aliran darah ke janin, mencegah terjadinya aliran darah terhambat ya dari kaki perut ke rahim, ya. Nah, bagaimana peran bidan? Ya, saya nih sebagai bidan, ya, mungkin di sini juga ada yang bidan. Nah, atau ibu hamil, biar tahu bidan itu tugasnya ngapain, ya. Jadi kalau pas periksa, bidan harusnya juga bertanya berkaitan dengan kondisi gigi ibu hamil. Nah, bagaimana pertanyaannya? Itu dengan pertanyaan sederhana ya. Apakah gusinya berdarah? Berdarah nggak saat gosok gigi, ketika makan, ada bengkak nggak, eee, mungkin ada bau mulut atau enggak gitu ya, ada yang giginya goyang nggak, sulit makan makanan keras, mungkin giginya sensitif ya, apakah gusinya sakit, ya jadi itu bagaimana bidan menanyakan hal yang sederhana yang sebetulnya itu akan sangat baik, yaitu masuk dalam pemeriksaan ya, rutin ya. Lalu kalau, habis kita tanya-tanya, lalu kita lakukan pemeriksaan dengan cara inspeksi, lihat aja secara visual ya, dilihat kondisi giginya. Meskipun kita bukan dokter gigi, tapi dalam peraturan ya Kementerian Kesehatan itu juga menjadi tugas kita ya untuk periksa ya, screening begitu ya. Nah, kalau nanti ditemukan masalah, lalu kita rujuk ke dokter gigi, kita follow up juga. Nah, kalaupun tidak ada masalah, tetap juga periksa. Ya, karena mungkin pemeriksaannya tidak sedetail dengan saat di dokter gigi, gitu ya. Peran-peran yang lain yaitu kita gali mitos, ya, mitos-mitos yang tadi kita bahas mungkin masih ada, ya. Kita pastikan bahwa ibu hamil itu periksa benar di dokter gigi. Ya, kita juga bisa melakukan kolaborasi seperti bidan membantu nih, ya mempertemukan antara bidan dan dokter gigi untuk memberikan edukasi kesehatan. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa untuk promosi kesehatan gigi dan mulut, ya. Nah, promosi kesehatan gigi dan mulut sebetulnya untuk kehamilan, ya itu nggak cuma untuk kondisi ibu hamil aja. Ya, sebetulnya mereka juga berhak untuk dapat edukasi bagaimana mereka itu mempersiapkan perawatan kesehatan gigi mulut untuk anak mereka. Gitu. Jadi ini contoh ya saat saya hamil saya nggak pernah dapat edukasi itu gitu. Nah, jadi penting ya. Jadi seperti yang kegiatan ini kalau ada ibu hamil ikut, ya itu sangat luar biasa. Nah, mungkin juga banyak di luar sana ibu hamil yang nggak bisa ikut kelas ibu karena bekerja dan lain-lain. Sehingga sebetulnya topik terkait edukasi untuk perawatan gigi bagi calon orang tua itu penting. Ya, itu menjadi tugas kita sebagai bidan kolaborasi dengan dokter gigi kalau kita di lapangan gitu ya. Ibu hamil yang merasa belum dapat, boleh banget tanya di vaskes tempat dia periksa ya, nggak ada edukasi terkait perawatan gitu ya misalkan. Ya apa saja yang perlu dipelajari oleh calon orang tua, tahapan pertumbuhan gigi anak ya, step by step-nya, kondisi kelainan gigi dan mulut yang sering terjadi, dan cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Nah, tentunya promosi itu akan lebih baik jika dari jauh-jauh hari ya, pencegahan dari dampak-dampak yang kita pelajari tadi akan lebih baik jika itu sudah didapatkan oleh calon pengantin. Ya, jadi ini yang belum menikah ya, banyak ya pasti di sini gitu, mungkin ada yang belum menikah. Nah, jadi belajar, cek kesehatan giginya. Apakah giginya udah sehat gitu, gigi dan mulutnya sudah sehat ya. Nah, biasanya kalau program pemerintah juga ada pemeriksaan ya, Catin ya. Jadi nanti diperiksa lengkap termasuk giginya. Nah, kalau ada masalah segera diatasi sebelum hamil sudah sehat gigi mulutnya, akhirnya tidak akan terdampak. Ya, kalau kita belajar dari beberapa riset ya, ternyata banyak ya catin yang mengalami karies ya mulai dari yang sangat rendah sampai sangat tinggi risiko kariesnya. Ya.
Ya, dan kalau yang punya karang gigi ya dari 30 catin itu hanya 1 yang nggak punya karang gigi ya. Ternyata 96,7% itu punya karang gigi semua ya. Nah, ini tadi dokter gigi Cindy munculkan gambar ya, saya tadi otomatis kayak langsung pengen lihat ini karang gigi saya ada yang tumbuh lagi nggak ya. Kemarin udah scaling, udah bersih sih ya perawatan gitu ya. Nah, jadi itu adalah upaya-upaya kita baik sebagai nakes atau mungkin informasi yang perlu ibu-ibu hamil dapatkan selama kehamilan dan juga untuk setelahnya ya. Pencegahan bahkan sampai sebelumnya ya. Oke, thank you for your attention. Dental care during pregnancy ya itu adalah aman, penting dan sangat direkomendasikan ya sehingga apabila kita itu siapapun kita ya entah itu saat ini sedang hamil atau tidak, maka kita harus menjadi agen promosi ya untuk kesehatan gigi dan mulut pada kehamilan, bahkan juga yang tidak hamil. Terima kasih, mungkin ini, sharing session bersama saya, semoga, materi ini bermanfaat, apabila ada kekurangan mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak Rina Astagina. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, luar biasa sekali. Kasih reaction lagi teman-teman semua untuk dosen kita, Ibu Francisca, luar biasa sekali materinya. Ya, memang kita bisa belajar ya, Ibu, kalau misalkan memang kesehatan gigi dan mulut itu juga sangat penting banget sama ibu hamil. Tadi sebelumnya juga sudah disinggung oleh Dokter Cindy, begitu pula ditegaskan kembali oleh Ibu Francisca bahwa sangat penting sekali teman-teman semua ya. Jadi tidak hanya dari anak-anak saja, ibu hamil juga perlu sekali sama-sama menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, jadi jangan jangan takut lagi nih untuk datang ke dokter gigi gitu ya. Karena itu boleh banget gitu sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Baik, teman-teman semua, ayah bunda yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu untuk saling sharing lagi, saling diskusi, sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini kami silahkan kepada para peserta untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Boleh juga kami beri kesempatan jika memang ingin on mic ya, on mic gitu. Boleh kami tunggu untuk pertanyaannya di kolom chat. Silakan teman-teman semua. Wow, ada pertanyaan nih Bu. Ada yang raise hand dari Ibu Eli Rosdalena. Kepada Ibu Eli Rosdalena, apakah ingin bertanya? Mungkin boleh on mic Ibu. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Karina, Bu Dokter, Waalaikumsalam dan warahmatullahi. Bu Bidan. Izin bertanya, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Eli Rosdalena. Di sini saya ingin ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Nggak banyak-banyak juga, hanya 2 kayaknya. Yang pertama itu, eh, tadi kan sempat menyinggung masalah GTM dan lain karies gigi pada anak dan lain sebagai macamnya gitu kan. Terus kira-kira menurut Bu Dokter sekaligus Bu Bidannya langsung ini ada nggak sih apakah apa namanya bisa dibilang ada nggak sih kasus-kasus seperti stunting itu apa kesehatan gigi itu bisa mempengaruhi kejadian stunting seperti itu. Kira-kira faktornya itu apa apa aja gitu. Karena kan kalau dilihat lebih ke arah apa ya kalau dihubungkan antara materi pertama dan materi kedua itu kan berkesinambungan seperti itu. Anak GTM menyebabkan BBL apa ibu yang sakit gigi itu bisa menyebabkan anak-anaknya BBLR. Nah, kalau semisal nih anaknya GTM apakah bisa terjadi stunting atau bagaimana seperti itu. Nah, untuk yang kedua nih, untuk Bu Bidan, mohon izin, kemarin itu beberapa bulan yang lalu ada pasien seperti itu. Dia awalnya itu melakukan apa namanya
perawatan saraf gigi. Entah apakah ini cocok untuk Bu Bidan atau Bu dokternya. Beberapa udah melakukan apa namanya nih istilahnya perawatan saraf gigi gitu. Udah berjalan. Halo, Bu? Halo, Ibu? Apakah mohon izin, mungkin dari Dokter Cindy dan Ibu Francesca, apakah tadi penanya kita masih ada di dalam grup? Mungkin dari teman-teman juga bisa Sepertinya konfirmasi. terlempar ya, Mbak Rina. Enggak, kayaknya nggak ada. Oh, sepertinya terlempar. Baik, mungkin ada kendala jaringan ya, Bu, ya, dari penanya kita. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama ini boleh kita tunggu dulu sebelum karena beliau juga sepertinya tadi pertanyaan belum selesai ya, Bu, baru satu pertanyaan. Nah, untuk itu kita lanjut dulu nih kepada penanya kedua kita. Di sini ada yang sudah resen juga dari Ibu Adila Kinana. Ibu Adila Kinana, boleh silahkan on mic atau memang ingin di-chat, boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ratu Adila Mikinana. Saya ingin bertanya kepada Dokter Cindy. Bagaimana cara menindaklanjuti gigi yang sudah ditempel permanen bertahun-tahun, tapi tiba-tiba sakit lagi, kambuh, padahal gigi tempelan permanennya tadi tidak berlubang, tidak ada lubang apapun, tidak ada. Itu bagaimana Ibu cara menindaklanjutinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Adila untuk pertanyaannya. Baik, terkait pertanyaannya mungkin langsung sudah ditujukan ya kepada Dokter Cindy, kepada dokter waktu dan lahir disilahkan. Selamat sore, terima kasih pertanyaannya Ibu Adila. Oke, jadi lebih enak aku share gambar yang tadi lagi aja ya. Boleh banget, Dok. Oke, sebentar. Jadi kalau kita lihat dari yang gambar yang ini nih Bu. Oke, nih jadi kan giginya maaf Bu, udah ditambelnya berapa lama? Kalau boleh tahu? Sekitar sudah 1 tahunan Ibu. 1 tahunan ya. Dulu pernah sakit apa sama sekali nggak ada sakit? Itu sakit dulu, sakit gigi lalu lubang. Giginya tadi itu berlubang, habis itu sama dokternya disuruh tempel permanen. Ini tempel permanen aja ya Mbak, katanya gitu. Jadi saya ikut tempel permanen. Nah, kok sudah setahunan udah lama kok giginya sakit lagi itu. Oke, ini jadi kembali lagi nih ke kondisi gigi. Jadi kan gigi itu ada yang lapisan email, dentin, syaraf. Nah, seringkali kalau misalnya bolongnya sampai dentin, itu bisa ditambal. Tapi kalau misalnya sebenarnya udah pernah ada keluhan sakit itu, jadi kita mesti bedain nih antara ngilu dan nyeri. Kalau misalnya ngilu itu kemungkinan giginya bolongnya baru sampai dentin yang tadi mana ya? Ini yang ini. Yang dentin ini kalau misalnya dia cuman sampai dentin, dia kemungkinan cuman ngilu. Jadi misalnya kita minum dingin, kena air dingin, kena manis, ngilu gitu kayak tajam gitu. Terus habis itu dinginnya udah hilang, dia nggak terasa lagi ngilunya. Tapi kalau misalnya sakit itu nyeri, dia biasanya bolongnya kemungkinan infeksinya itu sudah mencapai syaraf ini. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi pertanyaan pertama itu kan perawatan saluran akar tuh. Perawatan saluran akar itu sebenarnya kalau gigi udah ada rasa sakit, idealnya emang perawatannya itu perawatan saluran akar. Jadi perawatan saluran akar itu istilahnya syaraf dalam giginya itu kita keluarin supaya dia giginya nih jadi sebenarnya gigi yang mati dan nggak ada syaraf lagi di dalamnya. Tapi dengan harapan dalamnya bisa steril dan kita isi. Tapi seringkali misalnya jadi tergantung juga nih vaskesnya tersedia perawatan saluran akar apa enggak, karena setahu saya kalau misalnya di vaskes 1 itu belum tersedia. Kalau misalnya seperti vaskes 1 pasti dia akan rujuk ke vaskes 2 untuk ke spesialis konservasi gigi untuk kasus sakit gigi itu. Tapi kalau misalnya
dulu perawatannya hanya ada juga yang zaman dulu itu sebenarnya matiin syaraf. Jadi bisa aja dia tidak dilakukan perawatan saluran akar yang ideal, tapi cuma dimatiin syarafnya supaya giginya nggak ada rasa nyeri dan kemudian ditambal. Nah itu emang bisa beresiko giginya, kan di dalamnya ini masih ada syaraf yang matinya nih. Jadi beresiko bisa jadi beberapa tahun kemudian terjadi infeksi ulang dan sakit. Nah sakitnya itu seringkali di ujung akarnya, jadi bukan si giginya sebenarnya, bisa jadi giginya juga, bisa jadi di ujung akarnya. Kalau misalnya ibu udah terjadi seperti itu, berarti saran saya butuh balik lagi Bu ke dokter gigi buat nanti dicek giginya itu yang kondisi giginya gimana, apakah giginya mati atau apakah terjadi pembengkakan atau hanya jangan-jangan gigi sebelahnya, kadang gitu. Jadi misalnya pasien nih sakit dok yang sebelah sini, kadang bingung yang pasien tuh bingung yang tepatnya gigi yang sakit yang mana. Dan kalau misalnya emang benar gigi yang itu, nah itu butuh dicek lagi Bu, butuh dibuka lagi tambelan permanennya. Jadi walaupun luarnya aman, bisa jadi bagian dalamnya itu yang bermasalah. Begitu Ibu Adila. Baik, terima kasih Dokter Cindy. Nah, bagaimana Ibu Adila? Apakah sudah menjawab pertanyaan Ibu Adila tadi oleh Ibu Dokter Cindy? Sudah, terima kasih ya Ibu untuk Ya Ibu. informasinya. Saya kira saya akan periksa lagi nih. Iya Bu, berarti harus periksa lagi. Iya. Oke. Kira-kira Baik, itu bakal dibuka ya Bu, tembelan permanennya Kemungkinan lagi? besar kalau ada sakit pasti, kalau misalnya ada ronsen, sebaiknya sih ronsen dulu Bu, ronsen. Jadi nanti kita bisa ada gambaran lubangnya itu tambelannya sampai ke lapisan gigi yang mana, terus nanti kalau emang ada infeksi di ujung akarnya juga biasanya terlihat. Kalau misalnya udah dari ronsen, oke, biasanya dokter giginya pasti akan buka tambelan lamanya kemungkinan besar. Baik Ibu, terima kasih banyak ya dokter. Oke, terima kasih Ibu. baik. Terima kasih kepada Dokter Cindy dan juga Ibu Adila untuk pertanyaannya. Kita jadi sharing-sharing ya di sini kita semua luar biasa sekali. Baik, tadi sebelumnya memang sudah ada pertanyaan dari Ibu Eli Rosdalena ya, dan ternyata alhamdulillah Ibu sudah kembali bergabung Ibu. Nah, untuk Iya. pertanyaan pertama tadi itu terkait dengan kesehatan gigi dan juga stunting. Dan memang Ibu akan melanjutkan untuk pertanyaan kedua, Bu. Mungkin boleh silakan. Waktu Oh dan iya, silahkan. makasih Karina. Mohon maaf tadi sinyalnya tiba-tiba jelek, jadinya ini terlempar, zoomnya terlempar. Jadi untuk pertanyaan kedua tadi itu ingin saya sampaikan. Jadi saya ada pasien gitu kan di tempat praktek itu dia datang untuk melakukan perawatan saraf gigi gitu. Terus pada saat pertengahan ini sudah 1 kali, 2 kali, untuk yang ketiga kalinya ingin melakukan penambalan 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 ini permanen, itu dia menginformasikan kepada saya terkait bahwa dia hamil begitu. Dan dia ingin melepaskan semua obat-obatnya. Dia tidak ingin melakukan penambalan dan dia ingin dilepas aja obatnya karena dia takut bahwa dia takut akan obat-obat tersebut akan mempengaruhi janinnya gitu. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Dan jika memang boleh dilakukan perawatan, kira-kira perawatan apa yang cocok untuk dilakukan di ibu hamil ini gitu. Terima kasih mungkin atas pertanyaan saya, sebenarnya itu sih yang ingin saya tanyakan juga gitu. Cuman tadi terpotong karena sinyal. Makasih Karina, makasih Dok, makasih Bu Bidan atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Eli. Tidak masalah Ibu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah kembali bergabung. Oke, baik. Terkait dengan 2 pertanyaan, Ibu di sini mungkin bisa ditujukan kepada Ibu Dokter Cindy dan juga Ibu Francisca untuk membantu menjawab. Untuk pertanyaan pertama terkait apakah ada kasus-kasus seperti kesehatan gigi bisa mengalami stunting, kira-kira faktornya apa? Dan untuk pertanyaan kedua yang seperti yang ditanyakan sama Ibu Eli Rosdalena tadi, itu terkait juga dengan perawatan ibu ya Bu, terkait dengan obat-obatan apakah itu berpengaruh dan apakah perawatan seperti apa yang bagus untuk ibu hamil seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin boleh dijawab dulu dengan Ibu
Ibu Francisca dulu nih, nanti setelah itu boleh ditambahkan oleh Ibu Dokter Cindy. Waktu dan tempat dipersilakan kepada kedua narasumber kita. Iya, baik. Terima kasih, Kak Rina ya. Baik, terima kasih Bu Eli Rosdalena. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, eee tadi Ibu menyampaikan berarti background Ibu itu dokter gigi atau bagaimana ya? Karena kan periksa ke saya gitu, jadi saya perlu informasi. Iya, Oh, so soalnya kan kebetulan ibu hamil periksa ke saya gitu ya, jadi ini Bu Bidan apa siapa gitu? Yang berkaitan itu. Oke. Oke, baik, Dokter Gigi Eli nih ya yang bertanya. Baik, mungkin ini, sharing ya. Yang pertama terkait dengan stunting. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab. Sebetulnya kan banyak ya faktor dari stunting itu, nggak hanya seperti kesehatan gigi aja, tetapi juga terkait dengan stimulasi, terkait dengan nutrisi, terkait dengan lingkungan ya, eee banyak sekali faktor. Nah, kalau itu yang berkaitan dengan kesehatan gigi, ya, sebetulnya faktor yang pada kehamilan itu berpengaruh adalah asupan nutrisi pada ibu hamil. Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bahas ya, di materi tadi bahwa, kandungan dari kalsium, ya kenapa kok ibu hamil harus, ada suplementasi kalsium, ya, terus habis itu juga protein, karbohidrat, vitamin yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi, itu karena, itu penting saat nantinya kehamilan itu sudah cukup, nah saat bayi sudah dilahirkan, itu juga membawa nutrisi dari ibunya. Nah, itu juga sebagai bekal, pondasi untuk pertumbuhan perkembangan giginya. Dan ininya nanti, berkaitan juga dengan stimulasi, ya, bagaimana orang tua itu merawat kesehatan giginya, terus akhirnya juga sampai ke kebiasaan atau pola makannya, ya, mungkin sampai ke masalah GTM itu tadi. Nah, kalau ada problem dari perilaku konsumsi makanan, ya, mulai dari dia bayi, ya, tentunya itu menjadi pemicu, ya, akhirnya kalau nutrisi, masalah ada kesehatan gigi yang terganggu, nutrisi nggak bisa terserap, akhirnya juga menjadi penyebab, stunting, ya. Itu, dari kehamilan. Nah, itu untuk pertanyaan pertama, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dokter Gigi Cindy. Nah, yang kedua berkaitan dengan, ibu hamil yang datang terus dia nggak mau, Ibu. Nah, mungkin itu juga berkaitan dengan materi tadi ya, bahwa ibu masih belum tahu, belum teredukasi, dan merasa bahwa semua obat yang diberikan pada saat perawatan gigi itu membahayakan bagi janinnya. Nah, sehingga, sebetulnya kalau dari riset ya, ada sumber yang saya juga gunakan itu membahas, terkait dengan obat yang aman ya, rekomendasi mulai level evidence base A sampai yang buruk itu ada terkait dengan perawatan gigi, tapi saya nggak punya ilmu itu ya, mungkin dokter gigi yang punya ya. Tentunya, kalau dari sisi bidan, ya pendekatannya adalah memberikan edukasi, informasi, bahwa ada obat-obat yang aman dan tidak. Dan mungkin juga, memberikan informasi dan meningkatkan kesadarannya bahwa kalau dari sisi tenaga kesehatan itu kan memperlihatkan bahwa bagaimana jika ini diberhentikan, dampaknya apa, dan bagaimana jika, tata laksana, pengobatan itu, dilanjutkan dampaknya bagaimana. Sehingga, ibu hamil akan tahu dari 2 sisi itu, gitu. Mungkin kalau dari sisi bidan pendekatannya seperti itu, Bu Eli, mungkin nanti juga ada tambahan dari Dokter Gigi Cindy ya. Mungkin itu, terima kasih. Halo, selamat sore Dokter Eli. Dokter Eli, berarti pasiennya ini udah sampai di tahap 3 kali kunjungan udah tinggal tempat tetap ya, Dok? betul sekali, Dok. Berarti dokter udah melakukan pengisian saluran akar? Sudah. Oke. Berarti mungkin kalau udah seperti itu sih harusnya aman ya, Dok. Kembali lagi seperti yang tadi Bu Francisca bilang, mungkin pendekatannya lebih ke edukasi ke pasien bahwa udah selesai ini tindakannya selesai, infeksi sudah selesai, dan yang di dalam gigi itu aman, nggak akan kemana-mana. Yang maksudnya pengisian saluran akar kita itu akan stay di dalam saluran akar dan dia nggak bukan bahan berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan janin gitu.
Karena kalau misalnya kecuali mungkin dia baru tahu hamil dan dia masih di tahap awal perawatan saluran akar, misalnya membutuhkan anestesi, atau kita butuh mematikan saluran syarafnya, mematikan syaraf giginya. Nah itu mungkin butuh ditunda karena kalau ya anestesi dan DeFit gitu menurut saya belum bisa kalau untuk yang di trimester 1. Tapi kalau misalnya udah tinggal tumpah tetap berarti pendekatan yang bisa dilakukan benar cuman tinggal edukasi pasiennya aja bahwa ini aman, nggak masalah gitu. Maksudnya kita udah capek-capek perawatan saluran akar mau dikeluarin lagi ya dok? Ya, mungkin seperti itu ya dok ya, soalnya kan namanya juga di sini masih bisa dibilang lokasinya juga udah paling pinggiran Iya. dari kota besar, terus apa namanya, edukasinya juga masih agak minim seperti itu dok. Jadi lebih banyak orang-orang di sini, masyarakat di sini tuh masih pada awam begitu dok terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi mau kita edukasi bagaimanapun kalau misalnya nih udah ada bisikan kayak dari si A, apakah dari si B atau dari si C, itu ya bisa dibilang informasi dari kita pun akan kental gitu dok. Oke dok, berarti sekarang kondisinya di Kendalanya. tempat sementara ya dok? Iya, jadi kemarin itu kan masih tambalan sementara, hanya saja karena permintaan dari si ibu hamilnya itu ingin dilepaskan saja, jadi ya sudah dilepaskan gitu. Tapi ya itu merupakan tantangan sih dok emang kalau misalnya di daerah yang pasiennya masih belum mengerti bahwa yang kita lakukan ini malah untuk memperbaiki kondisi giginya supaya giginya aman, supaya ibu nyaman selama hamil. Tapi kalau misalnya gitu kita tetap nggak bisa paksa pasien sih dok. Betul sekali dok, makanya jadi mungkin ada solusi-solusi dari Bu Dokter atau Bu Bidan gitu terkait hal ini. Jadi apakah bisa atau gimana gitu, apakah ada solusi lain seperti itu. Cuman sampai sejauh ini sih tetap diberikan informasi, tetap diberikan edukasi juga kepada pasien-pasien yang datang terkait kesehatan giginya dan lain sebagainya macamnya. Cuman kembali lagi sih dok ke pribadi pasiennya, apakah setuju atau bagaimana, itu agak susah juga. Karena tindakan yang kita lakukan kan nggak bisa paksa pasien. Balik lagi. Kali. Bener dok. Tapi sebenarnya itu harusnya udah benar-benar aman dok. Kalau pasiennya bisa diedukasi, benar-benar tinggal tumpat, harusnya itu benar-benar aman, nggak apa-apa. Tapi kembali lagi Harusnya ke sih dok, pasiennya. harusnya seperti itu. Ya dok, makasih banyak atas Terima kasih dok. jawabannya Terima kasih Dokter kurang membantu Cindy ya dan jemput saya dok. terima kasih Terima banyak. Mungkin kasih. iya dok, Semangat ya dok. siap dok, terima kasih. Baik. Terima kasih Dokter Eli, terima kasih juga kepada narasumber kita, semoga terjawab dan teman-teman semua kita dapat ilmu baru nih dari pertanyaan Dokter Eli. Nah, kita akan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh dari Angelina Rani Ayuni. Boleh silakan on mic, boleh on mic dan boleh on cam, silahkan. Waktu dan tempat disilakan. Baik, permisi, Assalamualaikum. Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke. Terdengar, Kak? Oke, terima kasih. Selamat sore, Dr. Cindy dan juga Bu Francisca. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Angelia Rani Ayunin. Di sini saya mahasiswi kesehatan program studi kebidanan dari Stikes Banyuwangi. Baik, mohon izin bertanya dokter dan juga Ibu Francisca tentang beberapa kasus yang pengalaman yang dimana waktu saya praktik di puskesmas maupun di posyandu gitu. Untuk pertanyaan pertama, apakah memang benar bahwa perilaku ngempeng atau apa ya bahasa Indonesia yang ngempeng itu apa ya? Ngedot ya? Ngedot gitu, sejak kecil itu bisa berpengaruh pada permukaan gigi. Seperti yang sering saya dengar itu bahwa jangan sering ngempeng, nanti giginya tonggos gitu. Giginya tonggos itu giginya maju ke depan gitu. Mohon penjelasannya untuk dokter dan juga Bu Francisca. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, waktu itu saya praktik di puskesmas, ada seorang ibu hamil yang dimana usianya itu sekitar 20-an, di mana dia itu mengalami sakit gigi bungsu di belakang, bahkan sampai di rahangnya itu kelihatan bengkak, seperti itu. Kemudian saat itu ibunya itu sedang hamil besar trimester ketiga. Nah, pada saat itu pasien ini dirujuk. Jadi saya kurang tahu langkah penanganan dari ibu hamil itu seperti apa. Apakah
dicabut, apakah nanti juga berbahaya? Karena kan posisinya juga ibu hamil besar, boleh nggak sih ibu hamil besar itu dicabut di mana kan udah kayak sampai bengkak seperti itu? Baik, itu saja pertanyaannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Angelina Rani. Oke, terkait pertanyaan ini mungkin boleh dijawab dulu oleh Ibu Dr. Cindy, setelah itu dilanjutkan dengan Ibu Francisca. Silakan Ibu. Halo Angelia, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya masalah empeng itu yang ini ya, yang diem aja gitu kan, bukan yang biasa dibawa kemana-mana itu kan, yang dimaksud empeng. Jadi kalau misalnya empeng itu emang disarankan, kalau botol dot dan empeng disarankan itu sebenarnya maksimal boleh dipakai sampai usia 2 tahun. Jadi kalau misalnya di 2-4 tahun lah, tapi kalau misalnya bisa berhenti di usia 2 tahun itu lebih baik, karena dengan harapan kalau misalnya di atas 4 tahun itu gigi permanen itu kan akan mulai tumbuh usia biasanya rata-rata sih 6 tahun, tapi kalau ada anak yang lebih cepat bisa 5 tahun udah tumbuh. Jadi kalau misalnya di saat dia udah menggunakan masih pakai empeng dan gigi tetapnya udah mulai mau tumbuh, nah empeng itu kan sebenarnya empeng itu masih lebih oke dibanding isep jempol. Jadi kalau misalnya isep jempol itu udah pasti dia akan menyebabkan mendorong rahang ke atas, rahangnya menjadi tinggi, langit-langitnya menjadi tinggi, dan kemudian dia akan mendorong gigi anterior, gigi depan ini. Jadi kan dia masih proses tumbuh nih, terus ini didorong pakai jempol, jadi dia akan maju ke depan, jadi tonggos gitu. Nah kalau misalnya pakai empeng, itu sih sebenarnya dia masih lebih baik karena dia lunak dan gak sekeras jempol kita. Tapi disarankan kalau bisa kayak minum susu pakai botol, itu disarankan juga berhentinya maksimal 2 tahun dengan harapan supaya, karena kan di atas 1 tahun itu kan anak udah mulai belajar ngomong, berbicara. Jadi kalau misalnya dia ngempeng pun waktu-waktu dia untuk bisa ngomong itu akan berkurang. Kemudian kalau misalnya dia ngempeng gini, empeng lebih baik tetap gimana ya? Jadi empeng itu masih lebih baik daripada menggunakan botol. Kalau misalnya botol itu biasanya anak akan minum sampai tertidur. Nah, itu kan yang tadi kembali lagi tuh bisa menyebabkan karies. Tapi kalau misalnya empeng sih sebenarnya masih oke. Pokoknya jangan lebih dari 2 tahun, bukan karena pertumbuhan gigi sih, lebih ke anak biar bisa explore lah dengan mulutnya. Jadi dia nggak ngempeng kemana-mana gitu. Yang harus dihindari itu yang berbahaya itu jempol. Jempol itu benar-benar kalau misalnya di usia pertumbuhan rahang dan giginya itu lagi proses pertumbuhan, jempol itu benar-benar bisa ngebentuk rahang dan gigi berbentuk jempol di dalam mulut. Jadi kalau misalnya ada maloklusi atau yang gigi berjejal itu benar-benar kelihatan banget ciri khasnya. Misalnya dia, oh dulu ngempeng nggak, dulu mengisap jempol nggak. Kalau misalnya ciri khasnya benar-benar 2 gigi maju dan langit-langitnya tinggi, itu biasanya benar karena jempol gitu. Tapi kalau bisa edukasi ke pasien, pokoknya maksimal 4 tahun udah berhenti. Kalau bisa dari 2 tahun juga udah berhenti gitu. Terus tadi untuk pertanyaan kedua yang tentang itu ya, yang tadi ibu hamil ya. Jadi kalau misalnya ibu hamil ada giginya bengkak, itu kan berarti merupakan kasus emergensi, di mana emang gigi bengkak itu nggak boleh didiemin karena dia bisa menyebabkan sampai infeksi sistemik gitu. Bisa sampai sepsis kalau misalnya gigi bengkak, gusi bengkak sampai besar sekali, sampai ekstraoral terlihat asimetris, itu kan merupakan emergensi medis. Jadi kalau misalnya pada ibu hamil itu memang disarankan trimester 2 itu aman untuk dilakukan tindakan termasuk pencabutan gigi. Tapi kalau misalnya dia di trimester 1 atau 3 dan terjadi kasus pembengkakan sampai parah sekali gitu, nah itu pasti akan dipertimbangkan manfaat dan resiko dari tindakan yang akan diberikan. Jika memang manfaatnya lebih besar dibanding resiko yang akan diberikan, pasti akan dilakukan tindakan pada gigi itu. Cuman biasanya emang kalau misalnya besar sekali bengkaknya dan masih trimester 1 atau misalnya udah menuju mau trimester 3 udah akhir, nah itu disarankan tindakannya boleh dilakukan di rumah sakit, jadi aman. Biar ada dokter obginnya, ada bidannya, jadi banyak banyak bidang multi bidang gitu yang bukan cuma dokter gigi doang yang menangani pasien tersebut gitu. Sekian, semoga menjawab.
Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Kak Anjeli. Mungkin bisa ditambahkan nih sama Ibu Francisca. Baik, Silakan Ibu. ya, terima kasih pertanyaannya Angelia. Jadi melengkapi ya jawaban dari Dokter Gigi Cindy. Jadi kalau misalkan itu ada masalah di masyarakat, ya tentunya kita memberikan edukasi seberapa besar sih misalkan itu bisa dicegah gitu. Nah, kalau memang tidak berdampak yang buruk ya, contohnya misalkan tadi yang seperti Dokter Gigi Cindy sampaikan bahwa itu akan lebih baik daripada menggunakan jempol. Nah, tapi kan akan lebih baik jika tidak menggunakan. Nah, kalau itu terjadi di masyarakat, tentunya apabila kita adalah seorang tenaga kesehatan, ya, apalagi kita bidan, maka kita harus juga melihat faktor lain. Contoh dari kondisi status gizi anak tersebut, kira-kira bagaimana saat itu, gitu ya. Jadi, apakah perilaku itu memperburuk pola nutrisinya, gitu. Itu yang kita lihat. Terus stimulasinya juga, karena apabila itu tadi ya, kebiasaan itu menghilangkan beberapa kesempatan mulai dari perilaku makan ya, stimulasi, tentunya itu tidak direkomendasikan gitu. Jadi, kita sebagai bidan ya harus check and balance terkait dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi bagaimana dia berat badannya berapa gitu, itu juga tugas tanggung jawab kita ya di, layanan kesehatan primer gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan ibu hamil seperti yang tadi ya saya setuju yang disampaikan oleh Dr. Gigi. Jadi, tugas kita ya betul, kalau bisa screening. Nah tentunya kalau misalkan itu bengkak terjadi di trimester ketiga berarti something wrong dengan deteksi ya mulai dari awal nih gitu. Jadi apakah itu tidak pernah dilakukan screening ya selama, dari awal gitu ya, tidak pernah ditanya mulai dari kesehatan giginya, perilakunya. Nah itu menjadi, apa ya, PR kita, introspeksi kita gitu sebagai nakes, kok bisa terjadi bengkak di trimester ketiga begitu. Dan tentunya juga nggak juga salah nakes juga ya, tentunya juga perilaku dari masyarakat. Mungkin ada yang sampai tidak mau periksa, itu tadi ya. Ya, kalau untuk tata laksananya, ya itu tadi, yang penting segera ditangani ya, tergantung besar dampaknya ke mana, ke ibu maupun janinnya, atau itu nanti kalau nggak ditangani malah memperburuk, atau bagaimana, nanti pasti akan ditangani oleh spesialis yang, profesional sesuai dengan bidangnya. Gitu, mungkin itu melengkapi jawaban dari Dokter Cindy ya. Semangat, ibu calon bidan. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu dokter dan juga Ibu Francisca untuk jawabannya. Bagaimana Kak Anjeli? Untuk jawabannya apakah sudah terjawab? Sangat terjawab. Terima kasih juga kepada panitia dan juga narasumber kita. Baik, luar biasa sekali. Nah, kita lanjut ya Ibu, di sini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin yang bisa, kita bantu jawab, kesediaan dari Ibu Dokter Cindy dan juga Ibu Francisca. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Nadia Umah Aprilia. Boleh yang sudah raise hand dari tadi, boleh silakan Kakak untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Cindy dan Ibu Francisca. Perkenalkan, nama saya Nadia Umaprilia Maharani. Di sini saya izin bertanya, apakah benar jika seseorang suka memakan makanan yang panas atau hangat, tapi lebih ke agak panas sih, itu akan mengakibatkan gigi menjadi kuning? Karena saya pernah mendengar kalau suka makan makanan yang panas itu membuat gigi menjadi lebih kuning. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Nadia, luar biasa. Wah, ini kayaknya banyak yang relate nih, banyak yang relate nih, Dok, pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Jadi sebenarnya apakah benar, itu apakah, mitos atau fakta gitu ya, kalau misalkan kita makan makanan panas sering-sering itu bakal bikin gigi kita kuning. Nah, boleh silakan Ibu, Ibu dokter, silakan dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu mitos. Jadi sebenarnya pewarnaan gigi itu, jadi gigi itu kan seperti yang tadi gambar tadi tuh email gigi itu warnanya bening, lebih ke bening, transparan. Dentin itu warnanya pada dasarnya emang agak kekuningan. Jadi sebenarnya warna gigi kita itu nggak putih-putih banget, emang putih kekuningan warna gigi kita itu aslinya. Tapi karena
adanya pewarnaan eksternal nih, pewarnaan dari luar nih misalnya. Mungkin kalau minum hangatnya kunyit hangat, nah itu baru bisa bikin gigi kuning. Jadi kalau misalnya pewarnaan eksternal itu lebih ke misalnya merokok, sering minum teh hangat ya bisa, kopi hangat itu bisa. Tapi kalau air putih hangat tidak. Jadi lebih ke apanya yang diminum, bukan hangatnya, tapi lebih ke zat pewarna apa yang membuat nempel di lapisan luar gigi gitu. Jadi kalau misalnya yang disebut bleaching di klinik-klinik gigi itu, bleaching itu jadi dia sebuah tindakan yang menghilangkan pewarnaan eksternal dari gigi gitu yang nempel di email gigi. Jadi lebih ke gitu sih. Jadi bukan karena si hangatnya, lebih ke apanya yang diminum gitu. Terutama kunyit. Jadi kalau misalnya orang sering minum jamu gitu mungkin bisa bikin kuning. Orang yang merokok, yang ngopi, yang ngeteh, nah itu bisa bikin kuning gitu. Semoga menjawab ya. Kasih Dok. Bagaimana Kak Nadia? Apakah terjawab? Ternyata mitos Kak Nadia. Iya, terima kasih Dokter Cindy. Akhirnya sudah terjawab. Saya kira itu beneran. Baik, terima kasih Kak Nadia. Baik, mengingatkan kepada para peserta juga untuk mengisi absensi kita karena kita akan sebentar lagi akan menyelesaikan webinar kita hari ini, jadi jangan lupa untuk mengisi absensinya. Oke, Ibu Dokter dan Ibu Francisca, hari ini kita ada pertanyaan terakhir dari salah satu peserta kita juga dengan nama Rismawati Nuri Anggraini. Nah, beliau merupakan mahasiswa dari Poltekkes Semarang dengan pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Dokter Cindy. Nah, izin bertanya, Ibu Dokter Cindy, jika ada anak dewasa berumur 21 tahun, kebetulan ini teman saya, berarti ya kalau dalam kurung, memiliki permasalahan gigi di bagian gigi geraham. Terdapat gigi tumbuh, namun tumbuhnya di bagian langit-langit. Jika dilakukan tindakan atau pencabutan, apakah berbahaya, Dok? Dan jika dibiarkan saja, apakah juga berbahaya? Mungkin itu, Bu Dokter. Baik, saya jawab ya. Jadi kalau misalnya usia 21 tahun itu, kemungkinan ini yang tumbuh. Jadi gigi kita itu gigi dewasa kita kan start tumbuh usia 6 tahun nih, sekalian tambahin informasi. Jadi rata-rata start tumbuh itu usia 6 tahun, di mana yang biasanya tumbuh itu gigi geraham pertama kita nih yang belakang. Jadi gigi susu kan gerahamnya ada 2 tuh. Kemudian dia akan tumbuh usia pertama kali tuh di geraham pertama dewasa di belakang gigi susu. Nah, itu seringkali orang tua juga nggak sadar kalau itu gigi dewasa yang tumbuh dan tidak akan digantikan lagi. Jadi banyak kira karena dia tumbuhnya dari gusi, itu dikira gigi susu juga, padahal itu sebenarnya udah gigi dewasa dan nggak akan tergantikan lagi. Nah, kalau misalnya start 6 tahun, kira-kira terakhir tumbuh itu, yang akan tumbuh itu taring atas kira-kira usia 9 sampai 11 tahun. Setelah itu dia akan berhenti tuh, nggak ada yang tumbuh-tumbuh lagi sampai nanti gigi bungsu. Gigi bungsu itu startnya usia 18 sampai 25 tahun biasanya rata-rata. Nah, jadi kalau misalnya ini usia 21 tahun, kemungkinan sih ini gigi bungsu yang tumbuh. Nah, ini mesti diperiksa langsung dulu nih ke dokter gigi. Jadi kita mesti lihat dulu, cek kondisi giginya gimana, tumbuhnya gimana, apakah mengganggu gigi-gigi di sekitarnya. Kemungkinan kalau dia tumbuhnya di langit-langit, bisa jadi dia udah nggak kebagian tempat. Jadi kita emang semakin berevolusi, rahang kita semakin kecil, nggak seperti zaman dulu, mungkin makanan lebih keras, lebih itu, dan memicu pertumbuhan rahang tuh lebih besar. Jadi giginya muat untuk 8 gigi per sisi. Tapi semakin sekarang tuh rahang kita semakin sempit, jadi dia emang banyak banget gigi bungsu tuh nyasar tumbuhnya, biasa seringnya ke pipi dan ke langit-langit, atau dia bahkan impaksi di dalam dan nggak bisa keluar. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita mesti lihat dulu kondisi giginya. Kalau misalnya emang dia tumbuh ke langit-langit, tapi dia benar-benar mengganggu nih, misalnya lidahnya jadi terasa tajam, atau gigi-gigi sebelahnya jadi sulit dibersihkan, biasanya dokter akan saranin untuk cabut, dan itu aman, nggak apa-apa. Jadi ini mitos juga nih, cabut gigi atas bikin buta, itu mitos. Jadi syaraf gigi itu beda sama mata. Jadi kan dia kan emang 3 percabangan nih, ke mata, ke rahang atas, dan ke rahang bawah. Jadi kalau misalnya cabut di sini, dia nggak akan memutus yang ke mata gitu. Terus jadi mesti dicek dulu, emang kalau emang dibutuhkan dan emang butuh dicabut, harusnya aman gitu.
Oke, sekian. Baik, terima kasih Dokter Cindy. Nah, bagaimana jawabannya? Apakah sudah menjawab Kak Rismawati? Semoga menjawab ya Kak Risma ya pertanyaannya, dan tadi juga udah ditambahkan juga sama Dokter Cindy mitos-mitos baru kalau misalkan cabut gigi atas itu nggak bikin buta gitu ya Bu ya. Oke, baik, luar biasa sekali kedua narasumber kita untuk pemaparan materi, sudah menjawab banyak pertanyaan kita juga, menambahkan ilmu pengetahuan baru untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, mungkin Rina boleh minta pesan atau statement dari Dokter Cindy dan juga Ibu Francisca, apa yang pesan-pesan yang harus diberikan kepada kita semua terkait dengan kesehatan gigi dan ibu hamil. Mungkin boleh dari Dokter Cindy dulu. Waktu dan tempat diserahkan. Oke, baik. Jadi jangan lupa dari informasi yang kita dapatkan hari ini, kita jadi tahu gimana cara merawat gigi, gimana kalau kita punya kondisi gigi yang seperti tadi disampaikan, juga jangan takut ke dokter gigi. Dokter giginya semoga kalau ketemu dokter gigi baik-baik, nggak bikin takut. Kalau misalnya belum dicoba kan, jadi belum tahu nih. Jadi semoga kalau misalnya ke dokter gigi, ketemu dokter gigi yang nyaman, yang cocok, jadi bisa rajin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya ada masalah bisa segera ditangani gitu. Baik, terima kasih Dokter Cindy. Kita lanjutkan untuk Ibu Francisca. Kepada Ibu di sini. Baik, terima kasih Mbak Rina. Jadi kalau dari saya mungkin siapapun peserta di sini, apapun background kita, dimulai dari kita sendiri ya. Jadi misal kita masih belum memiliki perilaku kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut yang benar, maka kita mulai start dari diri kita untuk melakukan yang benar. Nah, baru nanti selanjutnya sesuai dengan profesi kita bisa tularkan karena perilaku kita sudah benar dan kita sudah terbiasa dengan ilmu itu, pengetahuan itu, maka kita bisa tularkan dan edukasikan kepada orang di sekitar kita. Ya, khususnya kalau misalkan kita ada bidan, tenaga kesehatan, maka kita bisa sampaikan kepada ibu hamil gitu. Selanjutnya, kalau promosi kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut, maka itu akan lebih baik pada kehamilan dilakukan sejak sebelum menikah, gitu ya. Jadi promosi mulai sebelum menikah sehingga pada saat kehamilan tidak mengalami gangguan kesehatan gigi dan mulut. Itu tetap semangat untuk kita sehat terus gigi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Francisca, Dokter Cindy semua. Boleh kasih reaction lagi teman-teman semua, kasih love bintang-bintang, tepuk tangan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita menutup kegiatan ini, boleh banget teman-teman untuk on cam dan juga jangan lupa mengisi absensi karena kita bakal masuk ke sesi dokumentasi. Oke, siapkan gaya andalan teman-teman semua. Oke, kita masuk ke slide pertama ya. Karena di sini ada 3 slide ternyata. Oke, apakah sudah semua? Baik. 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Alhamdulillah sekali, teman-teman semua, kita semua sudah berada di ujung acara webinar sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada narasumber kita, narasumber yang sangat luar biasa sekali, ada Dr. Cindy Arista dan juga Ibu Francisca Retno, atas pemaparan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Juga apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang tetap semangat mengikuti webinar dari awal sampai akhir ini. Semoga ilmu yang luar biasa ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, jadi nggak cuma dicatat aja, tapi juga bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa kesehatan gigi dan mulut adalah bagian dari menjaga kesehatan tubuh dan kualitas hidup. Untuk itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ibu Dokter Cindy, Ibu Francisca, teman-teman semua. Untuk itu saya
Rina Astagina selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa tersenyum, dan jaga giginya. Sampai bertemu lagi semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima Assalamualaikum kasih, Mbak warahmatullahi Rina. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Gigi Cindy. Terima kasih Bu Rina, Bu Francisca, dan semua peserta.